Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang sudah memberikan kita kesempatan pada hari ini untuk bisa membuat sebuah materi kali ya. Materi, Ya, membuat sebuah materi. Udah materi duniawi. betul. Project yang cukup panjang, maksudnya cukup panjang dan baru bisa dilaksanakan sekarang ya. Iya. Salawat serta salam juga kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam atas jasanya dan atas kerja kerasnya, atas kerja keras beliau lah yang membuat kita masih bisa merasakan nikmatnya Islam, keimanan Islam sampai pada hari ini, detik ini. Di sebelah saya ini adalah saya manggilnya Adidi. Di sebelah saya? Dan saya Andriano, biasa dipanggil Yano. Enggak juga. Kalau dipanggil Kang Yano, saya bukan orang Sunda ya. Bisa kali. Bisa-bisain deh. Kalau Mas Yano masih bisa. Oh betul, masih bisa karena keluarga saya Jawa, tapi saya nggak ada Jawanya. Kebetulan saya Tangerang Aceh, jadi tidak bisa dipanggil. Udahlah terlalu ribet. Iya, beliau Ustadz Ahmad Jubaidi. Ustadz Ahmad Jubaidi. Sejak kapan? Loh, Ustadz kan artinya guru kan? Betul sih. Iya. Oh, kalau di kita tuh kayak udah mengalami pergeseran makna, Bang. Tapi kan Ustadz bukan ulama gitu. Kalau ulama kan maksudnya kayak MUI gitu. Karena U baru bilang. Bukan ulama. Enggak, U second. U second. Ya. Astagfirullahaladzim. Ini harus serius nih. Serius. Serius. Gak apa-apa, no. Iya. Ya, biasa saya panggilnya Adidi. Adidi ini merupakan penyuluh agama dan sekaligus juga pembina di upgrade diri ya. Dan RBK. Dan juga RBK alias dan Remana. Dan apa lagi? Udah. Itu aja. Takutnya disebut komunitas motor juga mungkin kan. Komunitas motor. Pengen, cuma mereka gak ada yang mengaku. Iya, betul. Nah, jadi RBK tadi tuh relawan berbagi kebaikan ya, teman-teman. Di sini Adidi membina ada beberapa beberapa komunitas serta sebutannya? Lembaga ya berarti. Lembaga dakwah ya. Ya. Oke. Pada video kali ini kita akan membahas tentang dakwah yang disebutkan dalam surat An-Nahl ya, ayat 125. Okay. Cari dulu teman-teman. Nah, sekalian biar kita nyambung. Kasih waktu. Enggak ya teman-teman ya. Surat An-Nahl ayat 125 saya bacakan dulu atau bagaimana? Boleh. Oke. Surat An-Nahl ayat 125. Dapat nggak? Ntar dulu. Udah punya. Dah. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Masyaallah. Artinya ada nggak? Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Oh, ini kalimat penutupnya ini banget ya. Kayak apa sih? Sesungguhnya Tuhanmu yang paling tahu. Wah, gitu ini udah mantep banget. Siapa yang paling sesat dan yang paling tahu siapa orang yang mendapatkan petunjuk gitu, kan. Berarti di sini kan Allah sudah menunjukkan hak prerogatifnya. Wah, sungguhnya dia yang paling tahu. Yang paling tahu. Kalau ada yang mau sosokan lebih tahu dari dia, ya berarti dapat murka kasarnya begitu ya. Kasarnya begitu. Nah, tapi di sini artinya memang hak Allah lah untuk menentukan siapa yang mendapatkan hidayah atau tidak. Selebihnya adalah ranah kita untuk berikhtiar terhadap hal itu. Iya. Ya nggak? Betul. Nah, dalam ikhtiar ini di sini Allah tuh ngasih batasan-batasan gitu, Bang. Ya kan? Jadi di sini kan disebutin ya, ud'u ila sabili rabbik.
Ya. Jadi di sini tuh serulah manusia kepada jalan Tuhanmu. Kayak gitu ya. Bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan juga dengan pelajaran yang baik gitu ya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan ketika pun kita harus mendebat sesuatu gitu kan, maka debatlah dengan cara yang terbaik. Kayak gitu. Gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah metode dakwah yang harus kita ikuti karena inilah panduan dari Al-Qur'an. Gitu. Mutlak berarti. Iya, Ya, ini berarti ya. mutlak nih ayat. Kalau udah masuk firman Allah, bukan hadis, bukan. Bukan hadis. Iya, ini firman. Bukan kata ulama juga. Betul, nah, betul. Gitu. Nah, di sini yang paling pertama itu adalah ud'u ila sabili rabbik gitu, teman-teman ya. Jadi Allah tuh ngasih tahu ke kita gitu kan ya. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu. Karena di sini tuh ada orang yang kemudian menyeru manusia itu karena motifnya tidak selalu kepada jalan Tuhannya. Oh, kayak gitu. Iya. Ya itulah kenapa firman ini dikeluarkan gitu ayah. Jadi dakwah itu harus untuk menuju kepada Allah. Itu aja gitu ya. Dan kita jangan sampai lupa dengan hal itu semuanya, karena ketika kita berdakwah tetapi itu tidak kita tujukan kepada Allah, semuanya hanya akan menjadi sia-sia aja kayak gitu kan ya. Jadi kayak debu yang dihempas angin gitu kan. Ya. Iya. Jadi misalkan berdakwah untuk popularitas, ya. Berdakwah buat dapat cuan. Oke. Bisa kan? Iya, bisa. Boleh nggak sih? Boleh, nggak ada yang salah. Tapi kan tetap niat kita harus lillahi ta'ala ya. Betul. Terus berdakwah misalnya untuk rekrutmen atau apa kayak gitu ya. Oh iya, itu sering tuh ya. Membesarkan organisasinya. Betul, kayak gitu kan ya. Misalnya kayak gitu kan ya. Nah, atau ya ada motif-motif yang lain gitu. Nah, yang seperti itu ini akan disebutkan gitu kan secara tidak langsung oleh ayat ini bahwa itu adalah sebuah motivasi-motivasi yang rapuh gitu. Kayak gitu sih. Boleh nggak sih kita punya motif dalam berdakwah gitu kan ya, memotivasi kita gitu. Boleh. Kayak gitu kan ya. Saya pengen banyak belajar di situ. Ya, itu kan berpahala juga kan. Boleh nggak? Boleh. Menyebarkan kebaikan dan sebagainya, itu udah bagian dari lillahi ta'ala juga sih sebenarnya ya. So, maksudnya motif-motif itu boleh selama motif itu tidak berseberangan dengan nilai-nilai keikhlasan kita. Gitu ya. Tapi kemudian yang paling kita utamakan itu adalah bahwa sesungguhnya dakwah itu harus lillahi ta'ala. Dia harus tujuannya itu harus ke sana. Orientasinya hanya untuk Allah aja, Jadi bukan untuk yang lain. Bukan untuk membesarkan organisasi kita, bukan. Kayak gitu kan ya. Walaupun nanti faktanya kemudian ketika Allah ridho gitu, Allah akan membesarkan organisasi tersebut. Tapi itu bukan tujuan utama kayak gitu. Oke, berarti di sini hubungannya lebih kepada utama dan tidak utama aja gitu. Betul. Jadi ada niat dengan motif gitu kan. Oh iya, betul, ada niat dan motif, betul. Niat harus wajib lillahi ta'ala. Ya. Motifnya ya udah. Mungkin motifnya ekonomi gitu ya. Sebenarnya kalau ekonomi banget sih kayaknya jangan juga sih. Cuma jangan juga. Kadang-kadang ada butuh operasional. Betul. Gitu ya. Jadi kalau nyari cuan banget sih kayaknya terlalu merendahkan dakwah itu sendiri ya. Oh iya. Kayak gitu. Betul. Tapi jadi gini, kadang-kadang misalkan kita juga harus membedakan ya. Niat kita membantu orang, memperbaiki diri mereka, terus di sana kita menjual motivasinya. Kayak gitu kan ya, bukan menjual ayat-ayat Al-Qur'an ya, karena tidak boleh. Iya, betul. Ayat Al-Qur'an tidak boleh diperjualbelikan. Gitu kan ya. Jadi tetapi memotivasi manusia itu ada nilai jasa gitu kan. Seperti seorang guru ya, punya jasa kan? Punya jasa. Mengajar. Psikolog gitu ya, punya jasa gitu ya, memberikan konsultasi kayak gitu ya. Berhak untuk dibayar? Berhak. Ya enggak? Berhak. Kayak gitu ya. Ya semua orang ketika dia punya jasa dia berhak untuk dibayar. Kayak gitu. Nah, di sini ketika ada seseorang misalkan mubalik gitu kan ya. Jadi memang itu bedanya mubalik dengan dai gitu ya. Kalau dai itu kan menyeru, kalau mubalik itu dia hanya sekedar menyampaikan aja. Oh iya. Kayak gitu ya. Jadi di sana ada kafalah yang diberikan untuk mereka, itu boleh kayak gitu kan. Tetapi niat dijadikan niat, maksudnya pengen kaya dari jalur itu udah di luar poinnya. Walaupun memang nanti ada hadis yang lain ya, bahwa sesungguhnya setiap orang yang membantu agama Allah maka Allah juga akan membantu dirinya. Itu mah sudah otomatis kayak gitu. Jadi jangan aneh juga ketika nanti kita ngeliat ada seorang dai yang itu misalkan Allah berikan keluasan rezeki lebih gitu ya misalnya. Betul.
Itu karena udah beda. Tapi bukan dengan cara dia menjual ayat-ayat Al-Quran, bukan dengan cara itu. Bukan. Kayak gitu, bukan. Maksud tadi ya, jadi niat kita itu harus lillahi ta'ala. Kayak gitu. Nah makanya di sini ketika kita menjadi seorang dai, karena memang pahalanya juga luar biasa ya, itu akan kita bahas di keutamaan para dai, itu akan kita bahas di tema berikutnya. Kayak gitu. Untuk sekarang sih kita fokus pada bab ini nih, pada surat An-Nahl ini, kayak gitu. Ada itu tadi ya, jadi ketika ud'u ila sabili rabbik, maka berdakwahlah hanya untuk Tuhanmu saja, hanya untuk Allah saja, kayak gitu. Gitu kan ya. Terus yang berikutnya dengan caranya seperti apa? Itu yang pertama tadi. Apa yang pertama tadi, No? Yang pertama, ya. Bil hikmah, dengan hikmah. Dengan pada hikmah. jalan Tuhanmu dengan hikmah. Iya, betul. Ya itu tadi kan dakwah kepada jalan Tuhanmu. Yang satu berarti dengan hikmah. Dengan hikmah. Ya, betul. Hikmah itu bukan teman sekelas Yano dulu di SMA. Saya nggak punya teman. Kebetulan. Betul. Punya dulu. Oh, ada namanya. Ada. Dia seneng banget pakai warna ungu. Yang namanya juga cewek. Oh iya. Oh, hikmah cewek nih. Hikmah cewek. Kalau hikmat cowok biasanya. Oh, ada hikmat juga. Beda lagi berarti ya? Sebenarnya mah bahasa Arabnya gitu-gitu iya, aja. kalau di Al-Quran kan misalnya ada huruf ta marbutoh. Iya, di belakang dibacanya hikmah. Berarti itu bisa membedakan antara laki dan perempuan di Indonesia ya? Di Indonesia iya. Di Indonesia Maisaroh aja cewek. Iya, Maisaroh. Iya. Betul. Iya kan? Betul. Zaman Rasulullah Maisaroh itu kan laki-laki. Oh iya? Iya. Oh, saya baru tahu nih. Masa sih? Maisaroh tuh, oh iya. Di kita justru kalau laki-laki namanya Maisaroh jadi aneh. Tidak mungkin. Saya pikir di zaman Rasul nggak ada gitu nama Maisaroh. Ternyata ada tapi laki-laki. Maisaroh itu adalah pelayan Siti Khadijah yang kemudian mengawasi Nabi Muhammad untuk berniaga. Jadi beliaulah yang memberikan laporan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu begini akhlaknya. Oh, sebelum menikah maksudnya? Sebelum menikah, mak comblang. Siap. Tapi sebenarnya bukan mak comblang ya, ini hanya mengawasi. Karena mak comblangnya mah perempuan. Oh, ada. Sepupunya Siti Khadijah. Wah, itu pahalanya besar sekali. Iya. Pertemukan seorang nabi. Iya. Nah, jadi kayak gitu poinnya ya. Jadi yang pertama itu adalah bil hikmah. Nah, ini maksudnya seperti apa nih dengan hikmah nih? Bil hikmah itu, jadi sebenarnya dalam agama kita itu sesuatu dikatakan hikmah ketika dia memberikan kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu berasal dari apa, No? Berasal dari ilmu. Oke. Dalam agama kita, ilmu agama itu, misalnya kalau kita ngomongin ilmu, maka disebutkan adalah ilmu agama, kayak gitu. Sementara kalau ilmu lain selain ilmu agama, gitu yang sifatnya umum itu dikatakan hikmah. Ilmu lain. Jadi kalau ada ayat-ayat yang kemudian ngasih tahu bahwa tuntutlah ilmu, gitu ya, atau ayat-ayat tentang kewajiban menuntut ilmu, itu kan spesifik bahasanya ilmu ya. Maka sebenarnya ayat tersebut berbicara tentang kewajiban menuntut ilmu agama. Kalau di Al-Quran seperti itu? Di hadis. Oh, di hadis, maaf. Ya. Hadis. Oh, gitu lah. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi yang wajib untuk kita sampai dengan akhir hayat itu adalah menuntut ilmu agama. Gitu ya. Jadi walaupun kita udah jadi kiai, udah jadi syekh gitu ya, udah jadi segala macam, tetap wajib menuntut ilmu agama. Oh, berarti gitu. Intinya para ustadz pun juga tetap belajar berarti ya? Tetap belajar. Ada gurunya berarti. Ada gurunya gitu. Walaupun bisa jadi nanti ya kita juga berguru kepada orang yang jauh lebih muda. Mungkin overall secara full package bisa jadi sebenarnya si kiai jauh lebih tinggi ya. Cuma dia berilmu itu untuk menjadikan dirinya jauh lebih tawadu, kayak gitu kan ya. Terus dia berilmu kepada yang lebih muda gitu ya, kayak gitu. Jadi dan sebutannya menuntaskan kewajibannya kali ya. Menuntaskan kewajibannya juga, kayak gitu. Tetap jadi walaupun statusnya udah kayak gimana pun dia tetap punya kewajiban untuk menuntut ilmu, kayak gitu. Nah, jadi di sini bil hikmah itu adalah ketika kita berdakwah kepada orang lain itu harus dengan ilmu, kayak gitu. Harus dengan ilmu, termasuk juga ilmu tentang diri kita sendiri dan ilmu tentang orang yang akan kita dakwahi. Maka kemudian di sini kita harus paham, kalau pengen nyuruh Yano sholat, harus paham kapasitas AA sebagai apa, kapasitas keilmuan AA sudah sampai mana. Terus kemudian AA harus paham Yano itu buat AA seperti apa, kapasitas keilmuan Yano seperti apa, Yano sedang punya masalah kayak gimana, sehingga ketika AA nyuruh Yano sholat kayak gitu ya, itu tidak menyakiti Yano.
atau itu tepat gitu kan misalnya. Berarti banyak aspek Banyak aspek gitu Bang. Jadi kalau kita datang misalkan kita dakwah kepada anak muda gitu kan ya, kita harus tahu dulu, harus ada risetnya dulu gitu ya, tentang anak muda di sini gitu misalnya ya. Betul. Di Cikupa gitu kan. Itu perilakunya A B C D gitu. Nah, betul. Kayak gitu ya. Betul. Hobi mereka E F G H gitu kan. Betul. Terus cara pendekatan kepada mereka I J K L gitu kan. Kayak gitu no. Nanti orang Curug beda lagi mungkin ada kesamaan dikit-dikit, tapi selalu akan ada perbedaan juga kan, kayak gitu ya. Maka ketika kita ingin berdakwah kepada orang lain, kita harus paham sampai ke situ. Kita harus paham medan dakwahnya, kita harus paham objek dakwahnya juga seperti apa, kayak gitu. Jadi nggak yang kemudian tiba-tiba datang gitu kan ya, ada ilmu. Orang bukan maksudnya ahli maksiat datang pengen tobat gitu kan ya. Terus jawaban kita tuh jawaban-jawaban yang membuat orang tersebut tidak berkenan kayak gitu kan ya. Nah itu kan yang dulu disalahkan juga kan, itu kan ada pembunuh udah membunuh 99 orang kayak gitu kan, datang pengen bertobat. Ya. Dibilang tidak bisa kamu ahli neraka. Ternyata ya. Sorry. Anda adalah gitu orang kan. ke-100. Emosi dia sehingga akhirnya orang tersebut langsung dibunuh saat itu juga kan. Betul. Karena apa? Karena jawaban yang tidak tepat, tidak dengan hikmah, tidak dengan ilmunya, kayak gitu kan ya. Tetapi kemudian kan dia datang ke beberapa orang gitu kan ya. Akhirnya orang yang terakhir itu ngasih tahu gitu kan. Dan jawabannya juga sederhana, gitu kan ya. Wah, dia harus mendatangi suatu tempat tertentu gitu kan ya, agar kemudian disitulah dia bisa belajar. Karena orang ini paham bahwa orang yang ada di hadapan dia perilakunya seperti apa, gimana, sehingga dia kayaknya orang ini harus memperjuangkan pertaubatannya dulu. Orang ini harus ketemu dengan komunitasnya, jangan sampai dia sendirian. Kayak gitu. Orang ini harus ketemu dengan orang yang lebih ahli daripada saya. Kayak gitu. Orang tersebut nggak bilang, gampang pengen tobat tinggal belajar sama saya, kayak gitu. Enggak ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena dia cukup bijak di sini. Kayak gitu kan. Jadi dia memahami bahwa mad'unya itu punya kebutuhan. Nah, jadi bil hikmah itu sampai ke situ, no. Gitu ya. Jadi bil hikmah itu sebenarnya sampai ke sana, gitu kan. Sampai kita juga memahami ilmu-ilmunya juga. Bahkan sepertinya kalau dilihat juga sampai men-tracking sifatnya, dan juga maksudnya sebetulnya tracking atau profiling kayak sifatnya, terus sampai bahkan mungkin bisa jadi juga ke taraf hidupnya juga mungkin kali bisa jadi. Setidaknya kita tuh ngomong tuh nggak kosongan aja lah ya. Betul. Maksudnya kalau sampai detail banget mungkin ya nggak. Maksudnya kita juga punya keterbatasan waktu juga. Betul. Ya nggak? Iya. Dan resources juga bisa jadi terbatas juga. Tapi setidaknya kita tidak sembarangan berbicara. Dan ketika kita tidak tahu tentang kondisi orang tersebut, kita pun harus memahami itu sebagai bagian dari kapasitas kita yang terbatas itu. Kayak gitu. Jadi yang itu tadi akhirnya karena si ulama tersebut menganggap dirinya tidak memiliki kapasitas untuk mendakwai orang tersebut, dia kan lebih menganjurkan orang tersebut untuk mendatangi tempat yang lain kan. Betul. Tidak belajar kepada dirinya. Dia tidak sok tahu di sana. Kayak gitu. Padahal mungkin dia adalah ulama yang tersisa satu-satunya, wallahu alam, kita tidak tahu kan. Iya, di cerita itu dikisahkan kan. Kayak gitu ya. Siapa tahu tempat yang dia kunjungi itu adalah pesantrennya punya dia juga. Bisa jadi, betul. Ya. Bisa jadi. Jadi yang seperti itu, wallahu alam gitu. Nah, kita tidak tahu kayak gitu. Tapi poinnya adalah bil hikmah gitu ya. Dengan hikmah adalah dengan sebuah kebijaksanaan yang itu berasal dari ilmu, dari pemahaman yang kita dapatkan kayak gitu ya. Jadi kita memahami kapasitas diri kita memahami kapasitas orang yang sedang berbicara dengan kita kayak gitu ya. Dakwah dengan seorang profesor pasti beda dengan dakwah kepada anak-anak kecil lulusan SD. Betul. Ya. Betul. Bahasanya juga sama. Betul. Kalau ngobrol sama profesor kan pakai bahasa intelek. Tapi kalau ngomong bahasa intelek ke anak bocil gitu kan gimana? Ya. Tadi kayak seperti yang tadi tadi kan kita sempat ketemu sama seorang yang sedang membuat program untuk yang itu tuh apa tuh? Ada yang tadi menyampaikan soal Palestina dengan dongeng. Yang di umur sekian tuh tidak dengan dongeng tapi storytelling gitu kan. Betul. Itu kan maksudnya salah satu contoh juga dakwah bil hikmah kan gitu. Betul, dakwah bil hikmah. Iya. Gitu ya Bang ya. Jadi kita menyampaikan dengan kebijaksanaan. Jadi hikmah itu seperti itu. Gitu kan ya. Terus yang berikutnya adalah wa mau'izatul hasanah, yaitu dengan sebuah contoh dengan perilaku, kepribadian dan karakter yang mulia. Kayak gitu ya. Dengan sebuah akhlak
kayak gitu. Tanpa perlu terlalu banyak bicara, kepribadian kita sudah membuat orang lain itu merasa tergerak untuk berbuat baik juga. Kayak gitu. Jadi mau'izatul hasanah itu seperti itu. Kayak gitu kan ya. Misalnya ada anak-anak bandel terus diaduin gitu kan ya. No, ini kayak gini gitu kan. Terus kita cuma tinggal cukup senyum ngeliatin orang itu langsung malu gitu kan. Ada yang kayak gitu kan? Ada gitu. Berarti kan sebenarnya dia sudah melakukan mau'izah hasanah. Kayak gitu. Tanpa dia perlu berucap. Senyumnya dia sudah menandakan nahi munkar kayak gitu kan ya. Kayak gitu no. Iya. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Ya, jadi mau'izatul hasanah itu kita dengan melakukan banyak kebaikan, yang akhirnya kebaikan tersebut itu memberikan sebuah kekuatan, yang memberikan resonansi untuk orang-orang di sekitarnya. Setidaknya mereka malu untuk berbuat maksiat dan mereka termotivasi untuk berbuat kebaikan. Kayak gitu. Jadi mau'izatul hasanah itu seperti itu, memberikan contoh terlebih dahulu kayak gitu kan ya. Jadi sebelum kita ngomongin tentang rukun sholat, kita tuh tahu kayak gitu bahwa sholat yang benar tuh A B C D F G H kayak gitu. Kayak gitu. Betul. Arahnya ke situ gitu kan ya. Jadi nggak kosongan juga sama. Jadi kalau tadi dengan hikmah, kalau ini lebih kepada kita memberikan teladan yang baiknya terlebih dahulu. Kayak gitu. Itu ya. Nah, terus yang berikutnya adalah wajadilhum billatihi ahsan. Dan kalaupun ternyata kita harus berdebat billatihi ahsan, maka kemudian gunakanlah bahasa atau sesuatu yang mereka sukai. Misalkan pengen debat sama Yano, kayak gitu kan ya. Kalaupun harus membantah statement-statementnya Yano, maka membantah dengan cara yang Yano suka. Kayak gitu. Misalkan Yano sukanya dengan cara yang lembut kayak gitu ya, maka kemudian kamu membantah dengan cara yang lembut. Misalkan Yano sukanya dengan teori-teori gitu kan ya, berdasarkan ilmu fisika kayak gitu misalnya. Betul. Maka kamu membantah itu dengan cara yang Yano suka, karena Yano penganut bumi datar sedikit opal. Jangan dibayangkan. Kebetulan saya kayak gini nih, bumi kayak gini nih, fidget spinner. Bunyi. Jadi bunyinya fidget spinner. Jadi dia muter gini nih kakak. Aduh. Nggak beres. Jadi kayak gitu poinnya itu. Sehingga kan di kita itu banyak orang-orang trauma dengan dakwah. Seringkali bukan karena Islamnya, tetapi karena agen-agen Islamnya itu sendiri membuat Islam itu menjadi sangat menyeramkan. Ketika orang sudah hijrah, mereka menjauhi teman-teman mereka yang belum berubah. Ketika orang sudah hijrah, mereka mengeluarkan statement-statement yang sangat tendensius gitu kan. Waduh, ya betul. Kayak gitu kan ya, sehingga membuat orang yang belum hijrah itu akhirnya merasa terdiskriminasi, terdiskreditkan kayak gitu. Dan sangat jauh jaraknya gitu untuk bisa menjadi seperti itu. Betul. Apalagi kalau sudah berbicara tentang aku gitu kan. Sudah berbicara tentang saya. Si paling aku. Kayak gitu. Itu kan berarti sudah cukup berat ya. Nah itu kadang-kadang perdebatan yang seperti itu yang langsung kita mainnya skakmat kayak gitu kan. Itu nggak seru gitu no. Kita aja main catur kalau langsung skakmat mah kayaknya nggak seru kan. Iya, ya lawan bocah aja gitu. Main bola nih no nih. Baru juga semenit udah 4-0. Penonton kecewa kan? Iya betul. Walaupun menang. Betul. Walaupun itu adalah tim kesayangan dia. Betul. Kayak nggak ada yang ditonton gitu. Iya kan? Betul. Jadi goreng-goreng dikit lah. Goreng-goreng dikit lah, biar ada aspek hiburannya. Biar ada kenikmatannya. Betul. Kayak gitu kan. Nah jadi di sini dakwah pun seperti itu no ya. Jadi wajadilhum billatihi ahsan. Ketika pun kita tidak sepakat dengan pendapat orang tersebut, maka sampaikanlah kebaikan tersebut dengan cara yang mereka suka. Kayak gitu. Enggak yang kemudian ini salah, itu salah. Kayak gitu kan ya misalnya kan. Iya. Oh kalau nggak bisa sholat mah itu mah ahli neraka sih. Gitu kan. Waduh. Seolah-olah kita udah ahli surga banget ketika ngomong kayak gitu. Betul. Padahal mungkin bisa jadi 1 rakaat dia itu diterima oleh Allah, sementara 1000 rakaat kita semuanya termentahkan. Kan kita tidak tahu sama sekali kan ya. Lu tuh sampai gempor padahal tuh ayah. Berapa puluh tahun sholat ya, malah tidak diterima. Aduh, kocak gitu banget. Iya, nah makanya sini kan Allah tuh ngasih tahu kan, bahwa sungguhnya permasalahan di situ, permasalahan ngasih hidayah itu bukan berasal dari mulut Anda, tapi
hak prerogatif Allah. Hak prerogatif Allah, bukan berasal dari isi pikiran Anda. Betul. Tapi dari Allah juga. Bukan karena begitu hebatnya Anda menjadi seorang dai kayak gitu. Betul. Bukan, itu semuanya dari Allah. Itulah kenapa ketika kita berdakwah memantaskan diri kepada Allah terlebih dahulu, karena sebenarnya mah Allah yang memutuskan apakah orang tersebut itu berhak mendapatkan hidayah atau tidak. Itu dia teman-teman. Kayak gitu. Paten. Seperti ini Ayah, seperti tadi kita kan sempat membicarakan soal agen properti Ayah. Agen properti. Di sini kan yang misalnya kita mau beli rumah, nah yang memberikan rumah kan bukan salesnya kan, salesnya hanya sebagai agen yang maksudnya ya bagaimana mulut dia menyampaikan ada rumah begini segala macam bla 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 gitu kan. Ketika misalnya salesnya menyampaikannya juga apa namanya menyenangkan segala macam kan gitu kan, nah itu bisa jadi nilai plus si sales di mata yang punya rumah gitu kan. Nah jadi apa namanya, tapi kembali lagi untuk rumah ini mau dijual ke pembeli yang ini itu terserah dia, terserah Allah juga gitu. Nah itu juga masih hak prerogatif, apalagi kalau misalnya salesnya menyampaikan dengan buruk. Kayaknya lebih susah lagi kan. Iya, berarti kan karena di sini, kalaupun kita nyampein dakwahnya udah benar sekalipun juga belum tentu Allah akan mengizinkan juga. Itu dia. Ya, nah gitu. apalagi kalau misalnya salesnya yang buruk gitu kan. Nah misalnya salesnya yang buruk, nah di sini Allah juga punya hak prerogatif untuk kamu yang disalahkan gitu kan sama Allah. Bisa juga. Gitu kan. Bisa juga. Ada tadi ya, maksudnya banyak sekali Islam itu menjadi buruk bukan karena ajaran agama Islamnya. Betul. Karena ajaran agama Islam sudah jelas ya, rahmatan lil alamin. Itu cinta untuk seluruh alam, cinta untuk seluruh semesta. Nah, gitu seringkali ya kesalahan tersebut karena kita gitu, manusia-manusianya. Termasuk AA juga sama ya. AA juga berbicara seperti ini bukan berarti menjadi si paling hebat gitu. Enggak ada, jauh sama sekali dari kata-kata itu. Tetapi ikhtiar kita adalah mencoba untuk sesuai dengan ayat ini. Kayak gitu. Gitu kan. Dan ketika sudah berusaha pun ternyata ada aja orang yang tersakiti dengan cara dakwah itu ada aja. Kayak gitu. Tapi at least we tried gitu kan ya. Setidaknya kita berusaha kayak gitu. Kayak gitu sih. Ya, jadi untuk tema di kesempatan kali ini itu dulu, karena udah panjang banget ini. Iya betul, nanti teman-teman keburu tidur kan. Benar ya. Padahal kita munculin wajah, malah tidur. Tujuannya buat ditonton. Iya kan, kita munculin wajah biar ditonton. Kalau misalnya podcast buat tidur boleh. Ini kan Kak Putra ngomong apa? Apa tuh? Suara AA enak didengar tidur kata dia. Betul. Terlalu memanjakan telinga. Ini berbahaya nih yang begini nih jadi kan. Dia ngedenger podcast kita emang buat jadi Nina Bobo gitu buat dia gitu. Betul, orang itu memang tanpa suara aja tidur dia. Mudah-mudahan nih lihat ya ini ini segmennya bukan buat dia. Enggak, bukan ke Putra. Di sini ya juga seneng banget sama Putra, sayang banget sama Putra gitu. Tapi maksudnya dia tadi lebih kepada mungkin suara kita emang suara yang enak didengar tidur. Kayaknya suara AA doang deh. Jadi ketika mereka mendengar suara AA, mereka ngantuk, dengar suara saya bangun lagi. Oh langsung ya. Berarti emang bagus lah kita ditandemin kayak gitu kan. Jadi merembet gitu. Mau tidur nggak jadi. Ya, mungkin segitu aja ya berarti ya untuk materi pada hari ini. Nantinya kita akan ada materi-materi yang lain ya, lanjutan dari materi yang surat An-Nahl ayat 125 ini juga gitu kan. Atau mungkin nanti kita juga akan sambungkan dengan ayat yang lain juga ya. Untuk sebagai materi tambahan untuk video selanjutnya. Mungkin itu saya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Yang baik sudah pasti dari Allah, kesalahan sudah pasti dari kami, atau nggak salah? Aju salah lah. Nggak salah ya. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.